Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Cuma ya gitu, masih agak ngantuk dikit, Bu. Biasa, efek jam pertama matematika. Ya ampun, masih jam pertama sudah ngantuk ya. Habis ini Ibu ada sesuatu yang bisa bikin kalian bisa seger gitu. Tapi sebelum memulai ke sana, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, Mas, karena kamu yang hari ini jam pertamanya sudah ngantuk, minta tolong untuk dipimpin doanya. Siap, Bu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen. Novia Hadir, Bu. Oke, Indah Hadir, Bu. Oke, Sinta Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya hari ini. Nihil, kelasnya juga sudah bersih dan rapi. Nah, biar matanya pada melek dan seger lagi, itu ada sebuah ice breaking. Jadi nanti bisa sama-sama menyanyikan dulu ice breaking kita pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa dibuka dulu HP-nya dan searching tentang lagu relasi How I Like That. Sudah siap semua? Siap, Bu. Oke, kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama dulu SDG pada pagi hari ini. Nah, gimana? Sudah pada melek semua? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau tanya dulu. Ibu kan lalu kita sudah belajar tentang himpunan dan diagram Venn. Nah, sebenarnya gimana sih konsep himpunan itu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Himpunan itu kumpulan objek atau anggota yang biasanya batasannya sudah didefinisikan secara jelas. Contohnya kayak kumpulan siswa yang memakai kacamata di kelas. Oke, keren Novia, masih nempel banget ya materinya. Nah, model materi himpunan kemarin itu bakal kita pakai hari ini untuk belajar tentang penyajian relasi dan fungsi. Tentang representasi relasi dan fungsi. Sekarang coba perhatikan slide berikut. Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah iseng atau kepikiran buat mencari tahu silsilah keluarga kalian sendiri? Saya, Bu, pernah melihat di rumah kakek. Oke, nah pas banget di slide ini ada contoh himpunan A, yaitu ada nama anak, yakni Ani, Budi, dan Cici. Kemudian di himpunan B ada nama orang tua, yakni Pak Amir dan Bu Sinta. Relasi yang menghubungkan mereka digambarkan dengan tanda panah, yaitu Pak Amir dan Bu Sinta memiliki anak yang bernama Ani, Budi, dan Cici. Seperti itu. Nah, di bagian slide juga tertulis kalimat setiap anak memiliki tepat satu ibu kandung. Hubungan teratur inilah yang dinamakan fungsi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke proyek kita kali ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan
belajar tentang pengertian relasi dan menyajikannya lewat diagram panah, koordinat kartesius, tabel, hingga himpunan pasangan berurutan. Dan yang terpenting, kita akan mengaplikasikan konsep relasi dan fungsi ini dalam konteks stream, yaitu Science, Teknologi, Religion, Engineering, Art, dan Mathematics. Oke, sekarang coba lihat di slide ibu selanjutnya. Di depan kalian ada bagan dari silsilah keluarga kerajaan Inggris yang sangat terkenal dan terstruktur. Di bagian ini kita bisa melihat adanya keteraturan hubungan. Dalam Islam, konsep hubungan atau berpasangan ini sebenarnya sudah tertuang indah dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran Surat Yasin ayat 36 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini adalah bukti dari keteraturan. Sekarang ibu mau tanya dari kalian, mungkin nggak seorang anak biologis punya dua ayah kandung biologis sekaligus? Saya Bu, ya gak mungkin lah Bu. Secara sains kan ayah biologis itu cuma satu. Betul sekali Mas. Hubungan anak ke ayah kandung itu adalah relasi khusus yang dinamakan fungsi atau pemetaan. Karena setiap anak tepat berpasangan dengan satu ayah kandung. Nah, dari ilustrasi silsilah ini, ada yang mulai penasaran gak? Atau ada pertanyaan yang muncul di kepala kalian? Coba habis ini tulis di kertas yang bakal ibu bagi. Oke, dari ilustrasi silsilah tersebut, ada nggak pemikiran di kalian mau menuliskan atau menanyakan sesuatu? Nah, jika kalian punya pertanyaan tentang ilustrasi silsilah ini, coba tuliskan di sebuah kertas yang ibu bagi. Oke, silahkan dituliskan dalam wording. Ya. Bu, ya, kalau saya nulis gini bisa nggak? Gimana ya cara buat bikin silsilah keluarga tokoh Islam yang berbeda itu, tapi kita pakai aturan penyajian matematika yang rapi? Bisa nggak ya Bu? Bisa banget, Sinta. Pertanyaan kamu itu pas banget buat jadi tantangan proyek kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membuat silsilah keluarga yang menjelaskan konsep, relasi, dan fungsi. Nah, untuk menjawab tantangan itu, kita bakal kerja kelompok. Dalam kelas ini, Ibu akan bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Novia dan Linda. Kelompok yang kedua ada Dimas dan Sinta. Nah, hari ini kedua kelompok akan sama-sama membuat proyek silsilah keluarga Nabi secara manual menggunakan kertas penilaian yang sudah dibawa ini. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya dulu. Buat kelompok 1, oke, buat kelompok 2. Nanti untuk penulisannya bisa maju ke depan untuk mengambil beberapa spidol warna dan juga pensil warna ya. Baik, Bu. Oke. Aturannya kelompok 1 untuk kelompoknya Novia dan Linda itu fokus membuat silsilah keluarga Nabi Muhammad. Kemudian yang kelompok 2 itu fokus membuat silsilah keluarga Nabi Ibrahim. Silahkan kalian rembukan di kelompokan masing-masing buat nentuin sketsa bagaimana tugasnya. Kemudian hubungan relasi apa yang mau kalian tonjolkan, dan jangan lupa bagi-bagi tugas ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, biar proyek kita berjalan dengan tertib, kita sepakati dulu ya waktunya. Oke, Ibu mau bagi LKPD-nya dulu. Ini untuk kelompok 1, makasih Bu. Ini untuk kelompok 2. Makasih. Rin, kita kan bikin silsilah keluarga Nabi Muhammad kan. Tadi kan ada kakeknya, Nabi Thalib, terus ke ayahnya, saya tak dua, terus baru ke Nabi Muhammad, terus baru ke anak-anaknya. Berarti kita pakai relasi anak dari aja, Rin. Boleh. Nanti aku yang bikin garis-garis diagram panahnya ya, biar rapi dan presisi. Nanti kamu yang nulis sama
sama mewarnai tulisannya biar estetik. Oke, Lin, siap. Kita kan silsilah Nabi Ibrahim. Berarti kita gambarkan perjabangan Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan keturunannya ke bawah ya. Iya, nah kita bikin di kertas catatan ini aja dulu biar nanti kita pindah ke manilanya biar lebih rapi. Sudah dibuka ya KBD-nya? Sudah, Bu. Oke, sesuai di KBD, kita pakai waktu 5 menit buat siapin alat dan bahan. Kalian bisa ambil terbang dulu mau pakai alatnya yang mana. Kemudian 45 menit mengerjakan proyek di kertas manila sekaligus diskusi analisisnya, dan 5 menit terakhir nanti buat presentasi. Nah, proyek ini harus selesai hari ini juga ya. Baik, Bu. Buruk. Nah, ini kalian gini sing gupuh kan? Saya. Tulisannya kok gede banget? Abdul 1, 2, 3. pakai apa? Double L. Aku tambahin Nabi Ibrahim AS gitu. Oke, kelompok 2 ada kesulitan menentukan relasinya. Bu, kami mau memastikan untuk analisis di manilanya, kalau hubungan dari anak ke ayah di silsilah Nabi Ibrahim ini itu bisa disebut fungsi gak sih, Bu? Coba kalian ingat-ingat lagi syarat fungsi itu apa. Setiap anggota di domain harus punya pasangan dan pasangannya harus tepat satu di kodomain. Nah, kalau domainnya anak, mungkin nggak ayahnya ada 2? Nggak mungkin sih, Bu. Oh, berarti kalau dari anak ke ayah itu bisa disebut fungsi ya, Bu. Tapi kalau ayah ke anak itu nggak bisa disebut fungsi, soalnya ayah kan bisa ada anaknya 2. Ya, tepat sekali. Analisis kritis yang bagus banget sih tadi, Mas. Tinggal ditulis ya di lembar manilanya. Oke, Bu. Nah, ini termasuk relasi, bukan fungsi. Karena ayah mungkin bisa memiliki anak gitu. Oke, sebelum kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, Ibu mau menunjukkan dulu sebenarnya untuk materi relasi dan fungsi ini kalian gak hanya bisa menuliskan tentang konsep relasi dan fungsi secara manual di kertas. Nah, kalian juga bisa mendeskripsikan atau membuat relasi dan fungsi di web digital. Nah, sekarang kita coba lihat web digitalnya dulu. Jadi nama webnya itu adalah Matidon Calling Pad. Kita langsung klik aja yang paling atas. Kemudian di sini kita langsung ke papan tombol. Nah, habis di papan tombol kita bisa mulai langsung meluncurkan Calling Pad. Nah, oke, sekarang misalnya kita lihat tadi kan ada himpunan A itu anak yang bernama Dani
B ada Pak Ami dan Bu Sinta. Nah, kita bisa menyajikannya di web ini. Bisa kita pilih yang rectangle dulu, kita jadikan sebagai domain, terus kita salin ini di sebelahnya, berarti ini jadi domain. Nah, untuk teksnya kita bisa masukkan di sini anak, ya. Kemudian di sini berarti orang tua. Nah, oke. Dari sini ada yang mau coba mengisikan anak siapa, orang tuanya siapa, dan bagaimana nanti relasi atau fungsi yang terbentuk. Saya Bu. Oke, siap. Boleh Novia, sini. Ini untuk anak dan orang tuanya dari slide PPT tadi aja ya Bu? Ya, berarti anaknya tadi ada 3 ya Bu tadi yang ya. ada Ani, Budi, sama Cici. Terus untuk orang tuanya ada Pak Amir dan Bu Sinta. Oke, berarti ini untuk hubungan relasinya di mana Bu? Nah, jadi tadi Ani, Budi, dan Cici itu pasti memiliki orang tua yang tepat satu di Pak Amir dan Bu Sinta. Nah, karena anak yang merupakan di domain itu punya tepat satu, yaitu orang tuanya yang ada di domain. Berarti itu termasuk fungsi, ya, termasuk fungsi. Bisa ditarik garisnya? Berarti ini pakai yang ini alat konstruksi Iya. terus lainnya. Berarti Ani pasangan kita. Oke, jadi seperti ini ya Bu. Oke. Teman-teman yang lain sudah paham dan mengerti tentang digitalisasi dari relasi dan fungsi ini? Paham. Terima kasih Novia. Sama-sama Bu. Nah, yang dicontohkan Novia tadi adalah visualisasi digitalnya. Sekarang kita lanjut ke sesi presentasi ya. Masing-masing kelompok nantinya akan mempresentasikan, dan untuk kelompok yang lainnya wajib memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Dan dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan Novia. Dan ini. Baik teman-teman dan Ibu, izin mempresentasikan slogan silsilah yang kami tempatkan, yaitu kamu dapat silsilah Nabi Muhammad. Nah, kita pertama membuat dari kakeknya dulu, bernama Abdul Khalid. Lalu memiliki beberapa anak, salah satunya Abdullah. Nah, Abdullah ini mempunyai anak, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad ini mempunyai 7 anak ya. Ada Al-Qasim, Ruqayyah, Fatimah, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Nah, selanjutnya kita dapat representasikan dengan diagram panah, yaitu kita tentukan domainnya. Yang pertama anaknya tadi yaitu Al-Qasim, Ruqayyah, Fatimah, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Dan untuk domainnya yaitu ayahnya yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya dari domain kita tarik satu-satu sehingga mempunyai satu pasangan di domain. Jadi Al-Qasim itu merupakan anak dari Nabi Muhammad, Ruqayyah merupakan anak dari Nabi Muhammad, dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari silsilah ini, jadi relasi anak dari termasuk fungsi karena anak tidak mungkin memiliki 2 ayah biologis sekaligus. Nah, kita dapat merepresentasikan melalui himpunan. Jadi himpunan R misalnya ya, kita misalkan R gitu kan. Terus kita nyatakan ada bentuk himpunan melalui struktur awal, terus Al-Qasim, Nabi Muhammad, selanjutnya Ruqayyah, Nabi Muhammad, dan seterusnya sampai Abdullah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.
Tadi kan kalian jelasin kalau relasi anak dari itu fungsi. Ya. Kalau semisal diagram panah kalian ditambah relasi istri dari, apakah hubungan itu masih bisa disebut fungsi dalam silsilah Nabi Muhammad? Menjawab ya Dimas, karena relasi dari istri itu kan suami itu bisa memiliki lebih dari satu istri, jadi itu bukan termasuk fungsi. Karena itu nggak merepresentasikan satu-satu gitu loh, jadi itu bukan fungsi. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 1 bisa dilanjutkan oleh kelompok 2. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang silsilahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Lalu Nabi Ismail mempunyai anak lagi, Kedar, dan Nabi Ishak mempunyai 2 keturunan, yaitu Nabi Yusuf dan juga 12 suku Bani Israel. Sementara Kedar tadi memiliki anak Nabi Muhammad SAW. Nah, dari silsilah berikut ini termasuk relasi karena setiap ayah biologis itu memungkinkan untuk mempunyai anak lebih dari 2 seperti ini ya contohnya. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya pun mau menanggapi. Ya, boleh silakan sampaikan kepada kelompok 2. Untuk tampilan silsilah kelompok 2 rapi banget, pemilihan gambarnya juga bagus. Tapi saya mau nanya Bu, mau nanya ke kelompok 2, bagaimana membedakan mana yang merupakan domain dan mana yang domain pada kertas manila kalian? Nah, jadi ini aku kasih contoh kayak gini. Domainnya itu adalah daerah asal, yaitu Nabi Ibrahim sebagai ayahnya, dan kodomain adalah anak-anaknya, yaitu bisa Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Begitu tidak? Oke, sudah ditanggapi, silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, mari kita rayakan untuk pertemuan kita pada hari ini dulu. Oke, Ibu benar-benar bangga sama hasil pekerjaan kalian kali ini. Kreatif dan kritis semua. Nah, setelah melewati proses proyek tadi, ada yang bisa kasih refleksi apa hal yang paling menarik yang kalian temukan setelah menghubungkan matematika dengan elemen string? Kalau dari saya sih ya Bu, ternyata matematika itu nggak sekaku itu, dan ternyata matematika bisa kelihatan indah lewat seni gambar manual yang dimanilah tadi, dan juga ada visualisasi aplikasi tadi yang bahkan bisa nyambung sama sejarah Nabi dan juga kekuatan agama kita. Luar biasa refleksi dari Sinta. Betul sekali, keteraturan matematika di dunia ini emang jadi bukti dari keagungan Allah SWT yang harus kita syukuri. Ibu kasih apresiasi buat kedua kelompok karena pemahaman matematika dan kreativitas kalian yang top banget hari ini. Nah, untuk mempertegas kesimpulan kita hari ini, coba kita perhatikan slide berikut ini. Dalam rangkuman relasi dan fungsi ini merepresentasikan yang sudah kita pelajari. Ada diagram panah, koordinat kartesius dan kuadrannya, serta penyajian dalam bentuk tabel. Secara garis besar sudah paham semua kan perbedaannya? Sudah tahu. Sekarang kita coba lanjut ke beberapa slide ini. Nah, di slide ini ada gambar ekspresi wajah nih ya. Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang banget Bu, karena nggak bosen, karena bikin proyek-proyek gambar. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan?
Kalau aku sih langsung melek ya Bu, apalagi pas tadi coba praktekin lewat aplikasi. Oke, alhamdulillah kalau kalian senang. Nah sekarang silahkan keluarkan HP kalian masing-masing. Ibu sudah kirimkan link kuis mandiri lewat Quizizz di grup WhatsApp kalian. Nah Ibu kasih waktu berapa menit maunya kalian buat ngerjain kuisnya? 5 menit Bu. 5 menit, oke 5 menit ya. Sudah, coba langsung dibuka. Oke, waktunya habis ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya nilai kalian yang sudah muncul di sini. Wah, mantap. Nilai kalian semua sudah di atas KKTP. Artinya kalian sudah tuntas untuk mempelajari materi pada hari ini. Nah, untuk pekan depan kita akan masuk ke materi baru yaitu korespondensi 1-1. Tolong dibaca-baca dulu ya di rumah bukunya, biar besok ketika kita bertemu kalian sudah siap dengan materinya. Baik Bu. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian tetap semangat untuk melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.